Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randy ya guys ya. Oke guys, selamat hari Natal dan tahun baru ya untuk yang merayakannya ya. Oke, hari ini Koko mau bahas mengenai ini. Sebenarnya udah sempat diangkat sih topiknya dari kemarin-kemarin ya, tapi udah agak lama sih, jadi takutnya ketimpa-timpa videonya ya. Dan ini soalnya topik menurut Koko agak penting banget ya, yaitu mengenai pentingnya media sosial dan Google Review ya guys ya, pada saat apply visa Amerika gitu ya. Oke, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya media sosial itu ditanya atau enggak ya waktu apply visa Amerika ya? Kalau itu jawabannya ditanya. Di DS160 itu jelas ada ditanya mengenai data media sosial kalian ya. Media sosial itu terserah mau inputnya itu Instagram, ataupun TikTok, ataupun Facebook ya. Biasanya tiga itu sih yang paling sering ditaruh ya di data DS160 ya guys ya. Oke. Nah terus setelah saya taruh gitu kok, itu pentingnya di mana? Maksudnya apa embassy itu ngecek atau enggak ya gitu ya? Sebenarnya ya karena dari saya sendiri juga nggak ada orang dalam embassy ya, jadi saya juga nggak bisa pastinya seperti apa gitu. Cuma berdasarkan pengalaman saya gitu ya guys ya, banyak peserta yang dilihat media sosialnya gitu. Kok bisa tahu kok gitu? Ya tahu karena ambil contoh seperti ini. Ada yang pernah ditolak gitu ya, habis itu dia apply ulang ya, kasih jeda sebulan, dia apply ulang. Dia ada perbedaan data itu cuma satu guys, yaitu ngisi cap paspor ke Jepang ya, suami istri dan anak. Liburan kurang lebih seminggu lah. Nah sebelum liburan itu kan dia ditolak tuh, paginya ditolak, dia langsung konsultasi, ketemu langsung sama saya gitu ya. Saya saranin kalau bisa jalan-jalan gitu kak, gitu jalan-jalan gitu ya. Nah tapi jalan-jalan jangan cuma sekedar ngisi cap paspor doang, aku bilang gitu. Kalau bisa foto sebanyak-banyaknya gitu, atau video sebanyak-banyaknya lah gitu. Habis itu nanti upload di media sosial gitu. Ya udah, karena memang dia ketemu sama Koko ya, terus dia percaya gitu ya sama saya gitu ya, dia langsung lakuin itu. Dia jalan-jalan sama istri bertiga sama anak, kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Terus fotonya udah banyak banget lah gitu. Nah terus diupload tuh di media sosial. Nah gitu, terus dia ngomong, kok coba tolong lihat kok ini udah bagus belum gitu ya. Oh ya udah bagus lah, aku bilang. Orang di medsos sosial banyak banget, maksudnya fotonya di mana aja pokoknya, di post iya, di reels iya gitu, di highlight iya, semuanya ada. Nah terus habis itu dia interview tuh, hasilnya dia proof gitu. Nah berdasarkan pengalaman itu ya, makanya saya selalu bilang itu media sosial itu ada powernya, ada kekuatannya gitu dalam rangka apply visa Amerika gitu ya. Karena sebelumnya itu kesalahan agak fatalnya itu dia di private, media sosial itu di private guys gitu ya. Waktu ditolak itu di private gitu. Aku langsung bilang ya nanti pas next apply kalau bisa di public gitu ya, jangan di private gitu. Karena percuma kalau misalnya kalian upload sebanyak foto sebaik mungkin, kalau kalian nggak di public gitu guys ya, di private itu ya otomatis embassy udah pasti nggak bakal ngeliat, udah nggak bakal bisa ngeliat. Karena ya embassy sama maksudnya bisa ngeliatnya itu sama seperti kita, hanya bisa ngeliat yang kalau di public. Kalau yang di private ya nggak bisa dilihat otomatis gitu guys ya. Oke, kok terus yang diupload itu biasanya apa aja sih kalau gitu? Foto-foto apa aja atau hal-hal apa aja yang diupload ya gitu ya. Pertama itu mengenai foto liburan ya, foto liburan atau video liburan. Kalian kan misalnya liburan luar negeri boleh, liburan dalam negeri boleh, apapun liburannya boleh. Yang penting liburan gitu ya, foto-foto liburan dengan keluarga, foto sendiri gitu, pemandangan alam atau ada objek kitanya juga gitu, itu upload semuanya guys ya. Terus yang kedua yang penting, foto mengenai pekerjaan kita. Kita kan ada usaha atau kerja ya guys ya, pasti kan ada kesibukan sendiri gitu ya. Kalau bisa itu foto atau upload
berupa foto atau video sebanyak mungkin gitu ya. Kalian misalnya sedang kegiatan apa, misalnya ketemu klien atau misalnya ketemu supplier atau sedang di toko atau di usaha sedang melayani apa gitu, atau foto stok barang kalian, apapun lah pokoknya, maksudnya yang berkaitan dengan bidang usaha atau kerja ya. Misalnya kalian kerja kantoran, itu foto silakan terus upload gitu. Itu rajin-rajin ya gitu ya. Nah, terus ada yang nanya, kok terus semenjak kapan kok kita harus upload? Kalau bisa ya, kalau di saya sih ya, itu rulesnya itu kalau bisa setelah masuk data di saya itu langsung buka tuh, publikan, yang maksudnya jangan di private tuh media sosialnya. Dari start apply visa langsung bisa dibuka, terus langsung bisa upload gitu. Kalau dari saya gitu guys ya. Jadi kalau bisa maksudnya jauh-jauh hari gitu ya, karena kan embassy itu kan maksudnya bisa ngelihatnya itu bukannya pas hari H aja gitu ya. Jadi pas kalian udah mulai masuk data, udah submit data ke embassy, itu sudah bisa kelihatan tuh datanya gitu guys ya. Jadi dari jauh-jauh hari udah mulai upload ya. Nah, itu pertama mengenai yang media sosial. Kedua mengenai Google Review. Google Review itu apa? Google Review itu seperti kalian tahu nih, misalnya kalian gini, kalian cari di Google mengenai saya mau makan restoran A nih gitu ya. Nah, restoran A itu terdaftar tuh di Google, reviewnya ada gitu ya, terus penilaiannya bagus ya misalnya gitu ya. Nah, itu kan dengan itu aja maksudnya orang bisa tertarik ya. Oh, gue mau ke restoran A nih karena review bagus nih di Google gitu ya guys ya. Nah, kembali lagi ke usaha kalian nih misalnya. Biasanya kalau yang Google Review kan usaha ya. Kalau kerja kan adanya berupa PT, itu mah udah beda ya. Ini kita lagi mengenai yang usaha kita sendiri ya, kita review. Pertama kalian daftarin dulu di Google ya. Google Review itu kalian kalau bisa daftarin ya. Ini sebenarnya kok ini wajib apa enggak? Enggak wajib sama sekali. Cuma maksudnya kalau saya orangnya ngarahin bener-bener dari A sampai Z, itu maksudnya biar orang terukur gitu, maksudnya tahu loh, paham alur-alurnya gitu ya. Jadi nggak yang abu-abu gitu, nggak. Jadi ini sebenarnya nggak wajib, cuma kalau bisa lampirkan Google Review itu, maksudnya daftarin usaha kalian di Google Review itu lebih bagus gitu ya. Daftarin nanti ya, kalian bisa lihatlah di, maksudnya cara-caranya daftarin di mana, itu di media sosial manapun udah banyak cara-caranya, gampang banget. Terus ada reviewnya gitu, kalau biar bagus ya guys ya. Terus ada foto-foto usahanya gitu ya. Itu gunanya buat apa? Jadi pada saat kalian misalnya interview, misalnya officer ngecek, officer itu kan interview itu bukan hanya sekedar tanya jawab enggak, kan juga ada ngecek juga ya guys ya. Pada saat kalian dicek gitu ya di Google, oh ini perusahaan orang ini terdaftar nih, bener nih dia punya usaha ini, namanya ini, nomor HP-nya cocok gitu guys ya. Itu kan berarti kan menambah nilai plus ya gitu guys ya. Ya meskipun memang belum menjamin maksudnya untuk pasti approve gitu ya. Ya kalau misalnya ambil contoh, kok ini gue udah ngikutin saran lu nih, udah daftar di Google Review, terus udah medsos juga diupload, kok masih ditolak ya gitu ya. Ya itu jangan, maksudnya jangan kasih beban ke saya gitu kan. Kalau saya kan cuma ngarahin dong ya guys ya, maksudnya gitu ya. Ya kalau misal hasil keputusan itu mah semua tetap di embassy gitu ya guys ya. Cuma kan setidaknya kita udah berjuang yang terbaik gitu ya. Lebih baik kita berjuang dibanding kita nggak berjuang, itu maksudnya bakal penasaran itu kenapanya gitu ya. Kok kenapa kemarin gua pas apply gua nggak maksimal gitu ngelakuin usahanya gitu guys ya. Ya dah, oke. Yang kali ini videonya udah cukup. Oke. Udah hampir 10 menit ya. Jadi Koko review ulang ini berkaitan tentang media sosial kalian ya, dan Google Review untuk usaha kalian guys ya. Oke, semoga video ini membantu untuk kalian guys ya. Oke, tetap semangat dan good luck untuk kalian semua. Dadah.